Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang kita akan bahas pada kesempatan ini, judul kita renungan hidup. Nah, ini saya akan korelasikan dengan apa yang kita sampaikan dalam pembukaan tadi. Teman-teman pernah duduk gak sekali beberapa detik saya dalam hidup kita? Kita bertanya, kira-kira kenapa saya ada di muka bumi ini? Duduk sejenak, pikirkan. Dari mana semua sistem yang luar biasa di alam semesta ini? Pergantian siang malam, pergantian musim, ya, segala macam miliaran bintang-bintang di langit sana, ya, awan yang berpindah-pindah, kan gitu. Kemudian langit yang kita bisa lihat tapi tidak ada tiangnya. Dimanapun kita berada di muka bumi ini, langitnya akan sama, tidak pernah ada yang melihat ujungnya. Itu di atas langit. Kalau kita turun di bumi, dimulai dari diri kita sendiri. Kenapa saya memiliki dua mata? Kenapa ada dua kuping? Kenapa satu mulut? Kenapa ada gigi? Kenapa ada tangan? Komposisi tubuh kita ini yang sampai sekarang dan mungkin akan terus terjadi sampai menjelang hari kiamat. Para ilmuwan terkagum-kagum dengan komposisi manusia sendiri. Saya berapa kali lihat cuplikan ilmiah, bagaimana para ilmuwan itu terus mengadakan penelitian sampai hari ini, dan mungkin sampai terus sampai kapanpun di diri manusia sendiri. Dari, maaf saya bahasakan, kotoran tubuh manusia itu bisa jadi ilmu pengetahuan. Kotoran hidung, kotoran mata, kotoran kuping, maaf mungkin seperti di sini dokter gigi. Itu kan orang jadi bisa belajar dan itu jadi edukasi sendiri. Keajaiban luar biasa. Terus kalau kita makan, siapa yang menciptakan kita ini? Yang menata mata dua, hidung satu, kuping dua, gigi sekian banyak dengan segala macam serinya, jari-jari kita kenapa 5 kanan 5 kiri, tubuh kita ini sangat luar biasa gitu. Terus kita bisa jalan, kita bisa berpikir, kita bisa berbicara. Ada banyak fenomena di diri kita sendiri yang jadi tanda tanya. Kita kalau ngantuk tidur, sekarang siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan ngantuk? Kenapa kalau ngantuk harus tidur? Kenapa nggak lain gitu? Misalnya makan, misalnya olahraga, nggak bisa, harus tidur. Kalau kita lapar, siapa yang ciptakan kita? Dan siapa yang ciptakan lapar itu? Dan siapa yang pandu kita? Kenapa kalau lapar harus makan? Nggak yang lain. Misalnya tidur, bangun tidur tetap lapar. Kayak terarah ke satu sistem, mau nggak mau gitu. Sama dengan fungsi kuping, sama dengan fungsi tangan, dan segala macam dalam tubuh kita ini. Saya pernah lihat satu cuplikan ilmiah, digambarkan tubuh manusia ini, Bapak Ibu sekalian, itu ibarat seperti satu pabrik raksasa, memiliki bukan 1-2, tapi ribuan lift, yang siap membawa apapun yang dimasukkan oleh manusia dalam tubuhnya. Contoh misalnya, kita makan segigit buah, 1 sendok nasi dengan lauknya misalnya. Semua itu kan ada macam-macam komposisinya. Ada vitaminnya, ada zat besi, ada segala macam itu. Kita kan tidak bisa memilah itu. Kita cuma masukkan ke dalam mulut, dan subhanallah kita nggak masukkan ke tempat lain. Kuping nggak bisa, ke mata nggak bisa, harus ke mulut. Ini kan kayak ada satu sistem yang harus memaksa kita tanda kutip ke situ. Lalu kita kunyah, setelah kita kunyah, ada rasa di lidah kita, oh ini manis, oh ini asam, oh ini pedas gitu. Terus kita telan di tenggorokan kita. Setelah kita telan di tenggorokan kita, itu kata para ilmuwan, semua komposisi makanan itu tiba-tiba masuk ke liftnya masing-masing. Yang ini ke darah, yang ini ke otot, yang ini ke... terbagi dengan sendirinya. Dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, itu akan menumpuk ke usus kita. Kemudian setelah itu dia menjadi kotoran dan dibuang. Dan siapa yang mengatur sistem itu, sehingga terpilah-pilah dengan sangat detail makanan itu. Begitu juga dengan cairan yang kita minum misalnya. Yang ini dia di bagian tubuh, yang ini akan dibuang misalnya. Dan dibuang pun tempatnya sudah ada, nggak bisa ke tempat lain. Dan tidak bisa ditahan. Siapa di antara kita teman-teman yang bisa tahan kalau dia kebelet kencing? Maaf. Kalau dia kebelet buang air besar? Nggak bisa, harus terarah situ. Kalau tidak dibuang bisa meninggal. Ada seorang kapten kapal laut, kapal pesiar di Amerika, beberapa waktu lalu masuk di berita, meninggal dunia. Ditemukan jenazahnya, maaf, di WC. Lalu diadakan penelitian, dicek semua satu kapal itu, karena ini kapten kapal.
Apa ini? Mungkin ada yang sengaja mungkin ada yang sengaja membunuh dia, ya, membuat satu pembunuhan yang terstruktur segala macam. Tapi tidak ditemukan, tidak ada tanda-tanda itu, karena nggak ada luka di tubuhnya, nggak ada segala macam. Sampai para ilmuwan diutus khusus datang meneliti di tempat dia meninggal, di WC maaf. Dan ditemukan ternyata dia meninggal justru karena ini secara manusiawinya. Kalau secara agama ajalnya datang, ya. Ternyata dia itu keracunan dengan kotoran dia sendiri. Dia selama 3 hari gak buang air besar. Pada saat dia buang air besar, sudah menumpuk racun di perutnya. Itu pada saat keluar di kapal karena WC-nya kecil, ya, kurang untuk pembuangan udara, dia terhirup, dia meninggal dunia. Itu sebab manusianya. Jadi ada sistem raksasa yang luar biasa yang mengatur kita mau gak mau. Kita nggak bisa menghindar dan tidak bisa pilih yang lain gitu. Maka ini butuh tanda tanya. Kita butuh merenung sejenak. Itu baru di diri kita, di sekitar kita nih. Oksigen, ya, air, api, udara, apalah, tanah, pohon-pohon. Belum kita bicara tumbuh-tumbuhan dengan beragam macam bentuknya. Ada yang sayuran, ada yang buah-buahan. Ya, ini pohon jeruk. Jeruk itu bentuknya begini, rasanya begini, dan tidak pernah habis stoknya. Apel itu begini, pisang itu begitu. Siapa kira-kira teman-teman sekalian yang menata pisang dengan sisirannya yang rapi itu? Dengan warnanya yang menarik kuning seperti itu. Kulitnya yang lembut seperti itu. Dagingnya di dalam dengan begitu lembutnya dan enak sekali untuk kita makan. Dengan berbagai macam jenisnya. Begitu juga dengan sayur-sayuran. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan secara rumput-rumputan sampai ke pohon beringin yang besar misalnya. Segala macam jenis. Ada manfaat bagi manusia itu. Begitu juga dengan hewan-hewan, dari semut yang kecil sampai gajah yang besar. Sistem pencernaan, sistem pertahanan, jenis makanannya, dan segala macam. Kita kalau nonton di YouTube sekarang tentang masalah alam hewan-hewan, berbagai macam kehidupan mereka di sana kita bisa lihat. Jadi ada sistem raksasa yang luar biasa di depan mata kita. Kita sadar tidak sadar itu sedang ada gitu. Nah kita butuh teman-teman di saat ini, kita coba merenungi dulu. Kira-kira ini dari mana semuanya? Kenapa ini ada? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Kenapa kita pagi hari bangun kayak tadi, terus kemudian kita mulai aktivitas, mata kita melihat, telinga mendengar, bibir dan lidah mengecap dan mengucap, tangan menjamah, kaki melangkah, semua dengan fungsinya masing-masing. Sampai malam kita tidur. Malam tidur nih, semua orang satu dunia sama, kecuali beberapa orang mungkin yang begadang. Karena setelah itu besok berulang lagi. Dan akhirnya akan semuanya meninggal dunia. Sehebat apapun orang itu, saatnya dia mati, selesai. Gitu kan? Dan selesailah cerita dia. Orang hanya mengatakan, oh si fulan atau si fulana dulu pernah hidup ya. Dia umurnya sampai sekian, oh ini usahanya, oh ini rumahnya, oh ini. Dan itu hitungan hari. Setahun, 2 tahun, warisan dibagi, selesai. Gak akan ada lagi ceritanya. Contoh misalnya kita tarik kakek-kakek kita. Siapa di antara kita yang tahu nama mereka? Siapa yang tahu kehidupannya? Nenek kakek kita atau kakek ayah kita aja deh. Generasi 3 generasi 4 generasi ke atas, kita bahkan tidak tahu namanya. Kita bahkan tidak tahu dia nikah sama siapa. Kita nggak tahu keturunannya di mana. Itu begitu juga kita nanti. Kita paling 2-3 generasi ke bawah sudah orang nggak tahu lagi. Bahkan kita kalau baru meninggal orang hanya mengatakan oh ini bajunya dia, oh dia pernah menjabat ini, habis itu selesai. Kalaupun ada kenangan kalau dia pahlawan, mungkin ditulis di beberapa buku, habis itu selesai. Gak ada lagi aktivitas seperti yang dia lakukan semasa dia hidup. Ini kan berarti ada satu sistem raksasa yang harusnya kita sadari dulu. Gitu. Nah, Islam datang teman-teman memberikan gambaran dan jawaban kepada kita atas semua itu. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat. Ya, ini surah nomor 51 dalam Al-Quran, ayat 56-nya. Allah menggambarkan di situ kepada kita semua, dan itu beruntungnya orang kalau beriman sebagai seorang muslim, kita langsung dikerucutkan kepada satu Tuhan. Mata kamu melihat ke langit, apapun yang terjangkau tidak terjangkau oleh mata, terjangkau misalnya bintang-bintang, awan, kita lihat bergantian siang malam, burung yang terbang, yang tidak terjangkau. Banyak ilmuwan mengatakan masih banyak rahasia langit yang belum diketahui. Ada bintang-bintang yang tidak dijangkau oleh alat-alat manusia karena jauh jaraknya misalnya. Di bumi juga begitu. Segala macam tadi yang sudah kita lihat fenomenanya,
jenis manusia ini sendiri ada bahasa, ada berbeda paras wajah, warna kulit, jenis kelamin dan seterusnya. Begitu juga dengan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan di bumi yang dijangkau oleh mata kita, tidak dijangkau oleh mata kita. Seperti misalnya ada mungkin ciptaan Allah belum kita tahu di kedalaman lautan, atau ada yang kita rasakan tapi kita nggak bisa lihat dengan mata. Contoh Bapak Ibu rasa lapar, rasa haus, suka, benci, kan kita rasakan tapi kita nggak lihat wujudnya, tapi ada, gitu kan? Nah itu terjangkau dengan mata kita. Begitu juga di kedalaman lautan. Semua ini kembali ngerucut kepada satu Tuhan. Kita disuruh beriman. Dan ini semua yang ciptakan la ilaha illallah. Yang mengurus, yang mengawasi, yang menciptakan, yang memusnahkan itu adalah Allah saja. Maka kita tidak perlu repot-repot mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Orang-orang ada yang menyembah patung, menyembah pohon, karena mereka tidak tahu Tuhannya siapa. Kita sebagai seorang muslim dimanjakan, semua ini kamu lihat atau tidak lihat, kembali kepada satu Tuhan. Nah ini kitab yang diturunkan Al-Quran, ini utusannya Rasul Muhammad SAW untuk diikuti dan jadikan sebagai suri tauladan. Dan seperti itu kurang lebih. Walhamdulillah.